Sehat, Sehat, Pak. baik. Oke. Apa udah sarapan tadi dari rumah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, bagus sekali. Ini Sudah, sangat bagus Pak. sekali. Ya. Karena dengan sarapan, dengan makan, maka tubuh kita akan sehat selalu di dalam ya mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini ya, karena pada hari ini kita akan nanti belajar ya, belajar dan kita akan melakukan beberapa kegiatan nanti. Nah, baik, sebelum kita memulainya, saya dulu sebelumnya ini ya, Bapak sudah men-sharekan siapa ya nama-nama ya anak-anak kami dalam daftar hadir yang sudah saya masukkan di dalam ya aplikasi WhatsApp ya. Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah. Pak, sudah, Oke, Pak. Nah, ini nampaknya ini siapa ini? Ah, ini Ananda Darahman Jayahura ini. Ya, Darahman Jaya Hura ini nampaknya jaringannya ini nggak bagus ini ya. Waduh. Oke lah, mudah-mudahan Bagus, Pak. ini nanti Ananda Darahman Jayahura ini bisa bergabung. Oh, udah bagus, mantap. Nah, baik, saya akan membacakannya daftar hadirnya. Nanti kalau sudah saya bacakan nama-namanya, coba unjuk tangan kalau hadir. Ya, bisa kan? Bisa, Pak. Pak. Oke, baik. Saya mulai dari Ananda Muhammad Sobirin. Hadir, Pak. Oh, hadir ya Bapak itu ya, Ananda Sobirin ya. Iya, Pak. Oke, ini juga termasuk anak Ananda Muhammad Sobirin ini calon-calon kelas 6 nanti ini kalau sudah ke depan ini. Ya, Ya. amin. Terima kasih, Pak. Ini Ananda Darahman Jayahura. Hadir, Pak. Hadir ya. Ini tadi jaringannya nggak bagus ini, jadi udah mulai bagus ini jaringannya. Semangat ya anak ya. Iya, Pak. Nah, inilah Cahaya Murni Jebua. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Ya, ini jaringannya juga macet-macet ini. Udah nggak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti nanti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Miss Kurniati Kurning. Saya Pak hadir. Oh iya. Oh, ini yang buat pertanyaan kemarin sama Bapak ya. Oh, Iya, ini Pak. sudah saya tanda ini. Nah, ya baguslah itu ditingkatkan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Agustina Mendreva. Hadir, Pak. Oh, hadir. Ya. Ananda Ohejatule Tafunae. Hadir, Pak. Ya, hadir ya. Siti Sakiah. Hadir, Pak. Oh, ya. Ini kemarin waktu istirahat ini dia tanya sama Bapak juga mengenai mata pelajaran IPA ini. Jadi Iya, belum, Pak. ya. Desmawan Nainggolan. Hadir, Pak. Hadir ya. Oh iya, hadir. Desmawati Hia. Hadir, Pak. Iya, nampaknya juga jaringan ini ya, sama banyak sekali sama anak-anak saya ini jaringan. Padahal mereka sudah semangat ini mau belajar, ini pada pagi hari mengikuti pelajaran dari Bapak yang akan saya sampaikan. Eva Surya. Hadir, Pak. Hadir ya. Ya, makasih. Pak. Nah, baik. Pada pagi hari ini Bapak sudah mengabsensi dan semuanya ya pada hadir ya. Semuanya pada hadir. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran
ya. Bapak dulu, ini kan suasana tanggal apa? 17-an, ya. Bagaimana dengan situasi tanggal 17-an ini? Tentu ada semangatnya ya. Ya. Semangatnya. Ya, siapa tadi yang mau bertanya? Semangat apa ini? Semangat kemerdekaan. Oh iya, semangat kemerdekaan, benar sekali. Dengan kita sudah merdeka, anak-anak, maka kita itu bebas. Bukan dalam arti ada kebebasan yang sepenuhnya, tetapi kita itu ya bebas ya dari ya untuk melakukan yang terbaik. Salah satunya kita belajar ya. Kita belajar apa? Yaitu mata pelajaran seperti pada pagi hari ini. Nanti kita akan belajar ya mata pelajaran ya, IPA. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita dulu mau bernyanyi nih, ya. Kita mau bernyanyi supaya ada semangatnya ini, ya. Nah, Iya, Pak. ya kita dulu mau bernyanyi biar ada semangatnya, ya. Supaya kita bisa mengikuti pelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Nah, ini pada pembelajaran ini pertama, ya, Bapak akan menyuruh salah seorang. Nah, ini ada sikap beraninya nanti ini, ya, ada sikap beraninya saya atau begini aja, ya, saya mau salah seorang yang mau bernyanyi, ya, bernyanyi supaya kita dapat tersemangati dalam belajar, ya. Bagaimana, setuju itu? Setuju, Pak. Setuju, Oke, Pak. siapa yang mau bernyanyi ini? Setuju, Pak. Ya, setuju. Siapa yang mau bernyanyi? Ayo. Biar lebih semangat lagi, ayo. Udah Rahman, Pak, bagus suaranya itu, Pak. Iya, Dia kan hobi nyanyi loh itu, Pak. hobi nyanyi itu. Hobi Iya, nyanyi itu Rahman. Ya, Pak. cita-citanya anak Bagus di situ, suaranya loh, Pak. Pak. Bagus suaranya. Oh, mantaplah kalau begitu. Berarti tidak. Ini sudah jadi calon-calon kelas 6 ini. Nanti bisa ikut idol nanti ini ya. Berarti sekolah Bapak ini semuanya ini pintar-pintar ini, ya. Dia mau berkembang ini, ya, mau menjadi seorang penyanyi. Oke, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, ini udah nampak gambarnya kan? Ya. Udah, Pak. Udah? Nah, ini gambar siapa ini? Ini gambar ini. Ada gambar anak-anak kecil, Pak. Ah, gambar-gambar anak kecil yang sedang Minum. Minum, Pak. Mau minum teh dia, Pak. Oke, Mau minum. mau minum teh dia. Ini di mana Iya, dia Pak. berada? Ini di mana dia berada anak-anak ini? Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Oh, Lagi di rumah hujan dia. di luar itu, Pak. Nah, dalam gambar ini dia sedang melakukan Lagi apa? hujan. Lihat hujan, Pak. Oh, dia hujan. melihat hujan ya. Oke, bagus sekali. Iya, Pak. Wah, ini Termenung dia tuh, Pak. kenapa dia termenung? Nah, ini dia kita mempunyai pertanyaan, kenapa dia termenung? Apa yang sedang Nggak dikasih diperhatikan? jajan, Pak. Oh, nggak Lagi dikasih. Karena di luar hujan nggak bisa main dia, Pak. Main keluar dia Oh, sama temennya, iya Pak. benar. Iya ya, karena situasinya hujan, dia tidak mau keluar rumah ya. Ya. Nah, baik. Marilah kita memperhatikan atau menyimak daripada teks bacaan memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ya, inilah dia. Ya. Suatu hari menjelang sore langit tampak gelap, mendung gelap menggantung di langit, tiba-tiba secercah kilat menyambar dan mendengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit, angin pun berembus
sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah memakai baju tebal dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain? Nah, inilah dia. Ya. Inilah dia anak-anak ini yang sedang merenungkan diri, ya. Dia melihat keluar, ya. Apa suasana yang tergambar yang ada pada pikiran si anak ini? Ya. Oke. Untuk Ananda Darahman Sihura, ini calon-calon kelas 6 pintar ini nanti ini tak. Ini sebentar lagi, berapa bulan lagi mau ujian, pasti dapat juara ini. Oke, Pak Ananda Darahman Hura, Pak. bagaimana pendapat Ananda tentang ini? Jika kamu berada dalam suasana seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ayo. Ini kan gambarnya anak-anak ini sedang melihat keluar. Ya, ini jendelanya, lalu melihat apa yang sedang terjadi. Bagaimana? Ya. Ini suasananya adalah hujan. Hujan, Mungkin Pak. hujan ya, mungkin ini jaringan ini Ananda Darahman ini tidak Kurang bagus stabil. jaringan di sini, Pak. Iya, kurang bagus ya, makanya tidak begitu terdengar Karena hujan di sini, Pak. hujan ya. Sama juga suasananya dengan apa yang tergambar ini. Nah, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan. Nah, inilah dia ya tentang materi kita, yaitu ya kita melihat di suasana gambar ini juga, ini ada dua orang anak, satu anak, satu ibu ya. Dalam suasana ini ya mereka itu ya berjalan ya, ini dengan sepeda berduaan ya. Apa suasana yang tergambar dalam gambar ini? Apa ini? Ya. Baik, kita akan membacakan teksnya ya. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, inilah dia ya. Inilah dia materi kita ini tentang bagaimana ya manusia itu ya agar dapat menjaga kesehatan organ pernapasannya. Nah, kita juga manusia ya harus menjaga organ pernapasan dari beberapa penyakit ya. Ya, dari beberapa penyakit supaya kita dapat ya bernapas dengan baik. Ya. Contohnya ya ada beberapa hal yang mengganggu pernapasan kita ini, yaitu ya kabut asap pernapasan dapat disebabkan oleh karena ya ada lingkungan alam ya, ada non alam, contohnya seperti asap kendaraan ya, setiap hari dapat kita melihat sehingga dapat mengakibatkan penyakit ya dalam tubuh kita. Apalagi ayo yang sering kita lihat untuk anak-anak kami, ayo ya yang menyebabkan pernafasan kita ini ya. Ayo siapa? Saya, Pak. Ya. Akibat asap rokok, Pak. Oh iya bisa. Bisa, boleh. Siapa lagi ayo? Ya, dapat merusak organ pernapasan. Apalagi selain daripada Bapak sudah menyebutkan tadi kabut asap kendaraan. Sekarang ya, teman kamu mengatakan itu karena asap rokok, apalagi? Debu, Pak.
Oh ya, debu. Ya, debu di jalanan ya. Mobil, Pak. Hah? Mobil. Karena Ya. rumahnya nggak ada ventilasinya, Pak. Oh, karena nggak ada ventilasinya, benar sekali. Semuanya jawabannya benar. Nah, baik. Itulah dia beberapa hal yang dapat mengganggu pernapasan. Nah, marilah kita melihat juga teks bacaan ini. Ya. Nanti di sini ada 9 daripada ya bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, baik. Ini dia ya. Apa sudah nampak ini anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Cobalah dilihat. Inilah teks bacaan kita. Cobalah disimak, dilihat. Mulai tadi dari atas Bapak sudah memberikan. Dan inilah dia. Ya. Inilah dia. Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Nah, inilah dia. Lalu lanjut, ya, akan melanjutkan selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, O3, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, maka anak-anak dan balita juga, ya, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, ini ada 9 ya. Ya, apa saja bahaya kabut bagi kesehatan kita? Ya, ini tadi sudah diungkapkan tadi oleh teman-teman. Ada 9 ya jenis. Yaitu salah satunya adalah kabut asap yang menyebabkan iritasi mata hidung dan tenggorokan. Ini kenapa bisa terjadi? Ya, yaitu ya karena ini debu-debu ya. Apalagi kalau kita sering ya melewati jalan yang banyak debunya, maka akan mengalami yang namanya iritasi, ya, iritasi pada mata ya, pada mata kita ini. Nah, kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, yaitu infeksi, ya, infeksi. Kemudian kabut asap dapat memperburuk penyakit asma, ini yang sering terjadi. Apa itu asma? Ya, kita sering batuk-batuk itu asmanya ini. Jadi ini sangat membuat kesehatan kita tidak baik, ya. Makanya kita harus tahu dulu, ya, apa-apa saja yang menyebabkan itu, ya, beberapa bahayanya bagi tubuh kita, ya. Makanya kalau melewati jalan itu, ya, diharapkan kepada anak didik kami, ya, dapat melewati jalan dengan baik. Kalau ada itu sepeda motor atau kendaraan, ya, maka kita menggunakan yang namanya, ya, masker, boleh, ya, kita menggunakan masker. Keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja para paru berkurang. Nah, inilah dia, yaitu alat-alat pernapasan kita itu ya. Ya, ada paru kita menyebabkan seorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Ya. Kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mengalami gangguan kesehatan.
Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kedelapan, kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutupi. Kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Inilah 9 daripada bahaya kabut asap bagi manusia. Ya, itulah dia. Ya, yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh kita ini. Makanya kita harus menjaganya. Ya, menjaganya, mengatasinya dengan berbagai macam. Ya, kalau pernapasan kita tidak sehat, ya, maka kita akan mengalami beberapa penyakit. Imun tubuh kita akan turun. Ya, batuk-batuk dan dipengaruhi juga dengan penyakit yang lainnya. Nah, apa hubungannya dengan materi kita pada saat ini? Yaitu bagaimana cara kita memelihara organ pernafasan ini. Ya, pengertiannya terkaitkan dengan pertanyaan nanti. Ya, pertanyaan terkait materi yang sudah Bapak sharekan ini, ya, sehingga nanti anak-anak kami dapat mengetahui, ya, bagaimana cara, ya, atau siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Ya. Nah, berikutnya, bagaimana cara kita melindungi diri kita dari kabut asap? Ya. Yaitu 1, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Ya. Kedua, selalu memakai masker. Jika harus pergi keluar rumah, gedung, pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Nah, inilah dia ini daripada melindungi diri kita dari asap ini. Kita harus menggunakan masker seperti zaman-zaman sekarang. Ya. Ini kemarin itu adalah masa-masa pandemi COVID ya. Ya. Ya kan anak-anak? Ya. Iya Pak. Semuanya menggunakan masker. Pemerintah memberikan saran menggunakan masker. Apa tujuannya menggunakan masker? Ya. Anak-anak kami, apa tujuannya menggunakan masker? Melindungi hidung dan mulut, Pak. Melindungi hidung dan mulut. Ya. Iya, dari debu, Pak, dari asap. Iya, benar sekali, dari debu. Anak-anak Bapak ini sungguh pintar semuanya ini, ya. Berarti ya, mereka ini sudah tahu ini, ya. Pasti nanti akan mereka lakukan nanti setelah Bapak menyampaikan materi-materi ini, ya. Materi-materi pembelajaran tentang organ-organ pernafasan, memelihara organ atau cara kita memelihara organ pernafasan manusia. Ya, seperti ini setiap hari kita bernafas ya. Nah, alat utama pernafasan kita itu siapa yang tahu? Ayo. Saya Pak. Ya. Hidung, Pak. Hah? Hidung. Iya, itulah alat. Oh iya. Ya, hidung. Pak, pakai hidung. Pakai hidung ya. Nah, itulah alat utama pernafasan hidup kita ini, yaitu hidung, yaitu mengeluarkan masuknya udara ke dalam hidung. Lalu inilah alatnya pertama kali dia masuk menghirup udara, yaitu menghirup udara yang bersih, lalu mengeluarkan udara yang kotor.
Nah, itulah dia. Lalu, ya, inilah tadi materi kita. Kita harus menjaga itu supaya kesehatan tubuh kita ini dapat terjamin dengan baik. Dan bukan hanya itu saja, ya. Dan bukan hanya itu saja cara kita melindungi diri kita dari kabut-kabut asap ini. Nah, ada lagi yang lain. Nah, seperti tadi, yaitu kita minum air putih, ya. Meminum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu itu yang menempel pada tenggorokan kita, ya, terbuang bersama kotoran. Nah, inilah, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas dan gangguan kesehatan lain. Ya. Segera lakukan perilaku hidup bersih, sehat, seperti makan makanan bergizi. Ya. Banyak minum, banyak mengkonsumsi buah. Jangan dekat-dekat orang merokok. Nah, inilah dia sulitnya ini. Orang-orang merokok. Ya. Nah, ini sering ini ada juga di gambar rokok itu, ya. Sering lihat kan? Ya. Apa yang terjadi? Ya, orang sering merokok. Ya, Pak. Tenggorokannya ini, Pak. Hah? Busuk. Tenggorokannya busuk, Pak. Tenggorokannya busuk. Itu karena rokok. Tapi bahayanya adalah asapnya. Ya. Bahayanya asapnya. Ya. Karena menurut penelitian itu, ya, orang yang tidak merokok, yang berdampingan dengan orang merokok, yang lebih besar risikonya itu orang yang ada di dekatnya, ya kan? Nah, iya, Pak. nah, itulah asapnya itu lebih besar, ya, cenderung kepada yang tidak merokok, ya. Itulah menurut penelitian. Jadi ini sangat berbahaya sekali asap-asap ini. Apalagi, ya, kemarin juga, ya, ada juga kebakaran, ya, kebakaran hutan yang terjadi, ya. Ini kabut-kabut asap ini atau pencemaran udara yang bisa terjadi ada beberapa bagian, ya. Bisa terjadi berhari-hari, ya. Ya. Apa saja itu? Ya, banyak, ya, itu karena alam, ya, yaitu pembakaran hutan sembarangan, ya. Ini sering terjadi di negara kita di Indonesia, ya, sering yang terjadi. Ini anak-anak kalian pasti sering menonton televisi ini, ya kan? Nah, pasti sering melihat kebakaran yang terjadi di hutan. Dilakukan oleh siapa? Yaitu manusia itu sendiri. Nah, mereka melakukan pembakaran hutan. Contohnya, dengan tidak sengaja, ya, mereka itu, ya, membuang api atau asap rokok, bisa aja terjadi, ya, di hutan-hutan sana, ataupun mereka mau membuka ladang yang baru, lalu titik-titik api kecil itu dapat menyebabkan, ya, kebakaran hutan yang semakin meluas. Kemudian penyebab kabut asap yang lain lagi ada, yaitu non alam, yaitu tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu asap kendaraan, ya, mobil, ya, terlebih-lebih pabrik ini, ya, yang dapat menghasilkan limbah, ya, limbah asap, ya. Limbah asap ini, ya, sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, ya. Itu dia anak-anak, ya, ya, itulah dia materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai, ya, memelihara organ pernapasan manusia. Nah, Iya, Pak. ya, yang berikutnya, ya bagus ya, berarti ini sudah mulai ada, udah mengerti di anak-anak kami, ya, bagaimana cara kita memelihara pernapasan ini supaya lebih, ya, lebih lagi kita, ya. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah gedung.
ya, dalam rumah atau gedung. Ini juga sangat berbahaya ya, bagi pernapasan kita. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Nah, ini yang paling penting ini. Ya, contohnya tetangga kita ya membakar sampah. Ya. Membakar sampah, lalu tiba-tiba sampahnya itu ya, asapnya menguap ya, menguap dan masuk ke dalam rumah, maka dapat menyebabkan masuk ke dalam makanan kita ya, butir-butiran debu itu ya, nanti menyebabkan makanan kita kotor. Kemudian buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi ya. Bahan makanan dan minuman yang dimasak ya perlu dimasak dengan baik ya. Kita tidak tahu tadi di pasar ya, entah apa yang ada ya, waktu kita membeli buah-buahan itu entah udah masuk debu entah tidak, maka harus kita mencucinya. Nah, inilah materi kita ya anak-anak ya, tentang organ pernapasan manusia ya, atau bagaimana cara kita untuk memeliharanya supaya kita dapat ya sehat lagi ya, supaya kita dapat ya lebih memanfaatkan udara yang lebih bersih ya. Itulah dia ya. Apalagi kalau kita sering berjalan kaki pada pagi hari. Nah, kalau pagi hari masih bisa. Ini siang-siang hari kalau kita pulang dari sekolah, ini rame-ramenya kendaraan hilir mudik di jalanan, dapat ya membuat ya kita udara itu yang tidak bersih, dan kita nanti balik ke rumah kita mengalami yang namanya penyakit, yaitu awalnya yaitu batuk-batuk, ya kan? Nah, itu dia ya, batuk-batuk ya. Setelah batuk-batuk akan mengalami penyakit yang lain ya, akan mengalami penyakit yang lain. Nah, itulah dia cara kita untuk mencegahnya ya, supaya kita dapat sehat, supaya kita ya dapat ya kehidupannya itu ya sehat terus ya. Karena zaman sekarang itu banyak sekali penyakit ya yang disebabkan oleh karena hal-hal yang lain. Tetapi pada materi ini ya, inilah menyebabkan penyakit juga asap ini, atau debu-debu ini atau kabut asap ini ya dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, untuk anak-anak kami dari materi yang sudah Bapak sampaikan ini ya, bagaimana? Apa sudah dimengerti? Sudah Sudah paham. ya? Sudah, Pak. Sudah paham. Oke, bagus sekali. Mantap ya. Anak-anak kami ini sudah mulai ya. Ini pembelajaran pertama loh ya. Pembelajaran pertama kita sudah mengerti mengenai nah bagaimana cara kita itu untuk memelihara ya, memelihara organ pernapasan manusia. Nanti akan kita sambung lagi juga dengan materi-materi yang berhubungan dengan itu. Tetapi yang diharapkan di sini bagaimana anak kami itu dapat mentertaipkan ya cara memelihara organ ini, organ pernapasan ini dengan beberapa pertanyaan. Ya, dengan beberapa pertanyaan nanti, yaitu pertanyaannya ya apa, siapa, ya di mana, bagaimana. Ya, itu dia. Nanti Bapak memberikan nanti beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan supaya ya anak-anak kami juga dapat mengerjakan nanti beberapa soal ya dengan diskusi kelompok. Nah, saya akan membagikan saja kelompoknya ini ya. Bisa kan? Iya, Pak. Oke. Ini ada saya bagi kelompok ya. Ini karena anak-anak kami ini terdiri dari ini ada 11 orang ya. 11 Iya, Pak. orang. Oke, saya bagi 3 kelompok aja ya. Nah, kelompok pertama
itu ini kita acak ya, yaitu Darahman Jayahura. Ini ya. Yang kedua Cahaya Murni. Iya, Pak. Ini kelompok pertama ini ada 3 orang nanti dengan Miss Kurniati ya. Iya, Pak. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua yaitu Ananda Ohe, Siti Sadiah dan Desmawan ya. Desmawan ini kelompok kedua ini ya. Ini kelompok ketiga Bapak susun ya. Ini Desmawati Hia ya, Desmawati Hia. Iya, Pak. Agustina Mendreva. Iya, Pak. Nah, dan ketiga Eva Surya. Ya, Iya, ini Pak. oh iya, ini juga siswa saya yang sering cetar membahana ini. Sering membuat ini Bapak sering ketawa ini ya. Sering ini ya, ini cetar membahana juga ini siswa saya ini ya. Nah, baik. Ini nanti Bapak bagi kelompoknya. Nanti tujuan ini pembelajarannya adalah ini Bapak share nanti. Anak-anak kami nanti mengerjakannya dengan semangat. Nah, jadi sebelum Bapak share ini, apa sudah mengerti ini semua tentang apa yang Bapak sampaikan? Sudah, Pak. Sudah mengerti. Sudah mengerti semuanya ya? Nah, mudah-mudahan dapat dikerjakan nanti ini dengan baik. Nanti ini tugasnya dikerjakan nanti kalau sudah nanti dikerjakan, lalu nanti di-share nanti pada grup kita ya. Jangan lupa semangat terus nanti ini ya, supaya lebih ya bekerja lagi dengan baik ya. Ini coba Bapak share dulu. Ini pekerjaan kita pada ini ya. Ini ada lembar kerjanya ini. Kita lihat dulu. Nah, ada ya. Oke. Nah, inilah dia nanti. Ya, ini ayo berdiskusi. Ya. Ayo berdiskusi. Ya. Nah, inilah dia nanti tugas anak-anak kami berdiskusi. Nah, inilah dia. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya disebutkan beberapa cara memelihara organ pernapasan ya. Kan tadi sudah Bapak ini LKPD kita tadi sudah Bapak share tadi sebagai apa semuanya ya. Ini ya. Sudah, Pak. Sudah saya lihat, Pak. Sudah kan? Sudah tadi kan? Sudah Bapak share tadi, sudah Bapak berikan tadi sebelum apa. Jadi nanti dibuat kelompoknya sudah Bapak buat, nanti dikerjakan dengan semangat sesuai Udah dengan masuk kami kelompok, Pak. Sudah, Pak. Sudah masuk kan? kami di kelompok, Bapak. Oke anak-anakku semuanya, semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi menjadi bahan ya, supaya kita itu jangan sembarangan itu ya ke tempat yang banyak kabut asapnya yang dapat menyebabkan penyakit terhadap kehidupan kita ini. Apalagi ini masa-masa COVID-19 ini masih belum selesai. Ini banyak ini masalahnya. Nah, inilah dia tadi ya. Nah, dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya ya, bagaimana caranya. Nah, itu ya. Nah, dan ini nanti
Ada juga kedua, ayo kita renungkan mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, inilah dia nanti ya. Berikutnya, bentar ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini juga nanti ada tabelnya. Ini Bapak sudah ada di bawahnya itu. Ada di bawahnya. Yaitu nanti anak-anak kami Bapak harapkan ini mengerjakan dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya ini keterkaitan dengan ya bertanya, kata tanya, pertanyaan, kata tanya di sini apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Ada juga kata tanya mengapa. Nah, ini diskusi kelompok nanti ini. Ini ada pertanyaan, dibuatlah pertanyaan di sini, kata tanyanya apa, kan begitu. Lalu buat jawabannya. Nah, yang kedua siapa, buat pertanyaannya dan jawabannya. Di mana dan jawabannya juga. Begitu seterusnya ada ya beberapa nanti yang harus anak-anak kami kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ini diskusi kalian nanti dan anak-anak kami kerjakannya nanti ini. Nah, Iya, Pak. ya boleh ya. Nah, Boleh, Pak. ya oke, bagus. Sungguh sangat bangga saya punya anak-anak kelas 5 ini ya. Padahal baru pembelajaran pertama, semangat ya. Sudah mengerti, faham mereka. Mereka itu mau menyimak. Karena pembelajaran kita pada hari ini adalah menyimak ya, mencermati apa ya teks daripada bacaan yang sudah Bapak sampaikan. Nah, baik ya, itulah dia nanti diskusi kita ya, dikerjakan ya. Dan anak-anak kami sudah ya pasti sudah mengerti ya bagaimana cara untuk ya mengerjakannya. Bapak sudah menyampaikan tadi, itulah dia cara untuk mengerjakannya ya. Tentang diskusi kita ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan tidak? Untuk anak-anak kami kelas 5 ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Pak. Sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti ya? Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini dapat dilakukan ya. Ya, Iya, Pak. dapat dapat dilakukan di dalam kehidupannya. Ya. Itu apalagi ini Pak Darahman ini perjalanannya jauh, sering jumpa sama Bapak ini, Pak Darahman. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, itu sekali ini, Pak. Ya. Ini tadi udah putus jaringan, mau pindah lagi. Nah, ini sering jumpa sama Bapak ini, Ananda Darahman, sering jalan kaki. Ya. Dan kemudian ini Ananda Oejatule juga sering mengendarai sepeda, ya kan? Nah, ya kan Ananda Oejatule? Ya. Iya, Pak. Nah, ini mengendarai sepeda roda 2. Jadi ini sering di jalanan ini. Jadi bahaya. Coba dibuatlah supaya ya, di jalanan itu janganlah sering-sering ya, kalau mengendarai sepeda gunakanlah masker ya, supaya lebih sehat lagi badan kita ini. Apalagi anak-anak kami kelas 5 ini adalah generasi penerus bangsa ya. Generasi penerus bangsa yang melanjutkan cita-cita ya kemerdekaan kita. Kan kita sudah merdeka kan?
Nah, Sudah, Pak. kemarin kita sudah mengadakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu udah semangat kita ini, ya. Ya, semangat kita. Ahor kilo tuh, Pak. Nah, oke. Nah, baik anak-anak kami yang Bapak sayangi, ya. Inilah dia materi kita. Jadi sebelum Bapak mengakhiri materi kita ini, ya, Bapak sampaikan, ya, supaya di dalam pembelajaran ini dapat nanti bermanfaat dengan baik. Nah, dan sebelum itu, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita, Bapak mau supaya ada kita semangat lagi belajarnya, ada kita membawakan kita dalam, ya, bernyanyi, ya, bernyanyi. Sebelum kita usah, kita dulu bernyanyi, dan setelah itu nanti kita akan mengakhiri dengan tadi membuka berdoa, dan sekarang juga kita menutup akan berdoa. Sebelum berdoa kita dulu bernyanyi. Oke, semangat ya. Oke, Bapak pilih ini satu. Tadi ada yang mau berani, sekarang Bapak akan pilih yang mau nyanyi untuk kita semuanya supaya kita semangat. Oke. Ini Agustina Mendreva ini saya pilih dia untuk bernyanyi. Ya. Bisa kan? Pasti pintar ini Bisa, menyanyi. Pak. Oke, bawakan kita dalam nyanyian. Oke, silakan. Apa nyanyinya dipilih? Teman-teman, mari kita bernyanyi Bendera Merah Putih. Ah, ya, bagus, bendera merah putih. Itu bendera itu bagus itu. Oke, silakan. Baik teman-teman, kita mulai 1, 2, 3. Bendera merah putih, bendera tanah airku, dan berkibarlah di langit yang biru. Kami rapuh, bendera tanah. Baik, bagus sekali. Rupanya banyak juga penyanyi, calon-calon penyanyi di kelas kita ini. Ya, banyak nanti yang menjadi calon-calon. Bagaimana? Ini semua senyum ini ya. Karena banyak yang menjadi calon penyanyi. Nah, baik ya. Nah, setelah selesai kita bernyanyi, maka kita akan mengakhiri pembelajaran kita, yaitu dengan berdoa. Ya, yang memimpin kita dalam doa tadi ada. Jadi sekarang juga saya akan memilih. Kalau bernyanyi, saya akan memilih. Ya. Senyum ini, siapa ini? Ini Miss Kurniati Gurning ya. Dia sesenyum ini, ya, karena dia sudah mendapat pembelajaran yang lebih bagus pada pagi hari ini. Oke, anakku Miss Kurniati Gurning, bawakan kita dalam doa. Biar kita juga telah diselamatkan oleh Tuhan, telah diberikan pemberkahan, maka kita akan menyelesaikannya dengan doa dan minta terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana? Bisa kan? Baik. Oke, silakan. Baiklah teman-teman semuanya, setelah kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selesai. Baik. Sekarang kita boleh pulang ke rumah masing-masing dan melaksanakan kegiatan kita yang lain. Terima kasih. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi.